ada sumurnya Tolha bin Ubaidillah. Jadi sumurnya Tolha ini hiasannya itu ini masya Allah, syukran. Disinilah lokasi sumur Budoah ya, di mana dalam hadis yang tadi saya sebutkan ya, ulama seperti Imam Syafi'i menjelaskan ya, maka air dikatakan banyak itu berapa sih ukurannya? Kalau Imam Syafi'i menjelaskan ukurannya adalah 2 kula. 2 kula adalah setara dengan sekitar 270 liter. 1 liter sama dengan kurang lebih 1000 cm kubik, sehingga 270 liter sama dengan 270.000 cm kubik. Ukuran 270.000 cm kubik bisa kita analogikan dalam ukuran realistis, misal ya, panjang 60 ya, kemudian lebarnya 50, kedalaman 90 cm, maka ketemu 270.000 cm kubik. Jadi ukuran seperti inilah bak mandi gitu guys. Itu sudah cukup disebut sebagai menebarkan cahaya Al-Quran jadi pedoman, sunnah dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Baik sahabat sekalian, kembali di vlog saya, Mas Anis. Oke guys, video saya kali ini saya akan spill ke sahabat sekalian lokasi paling subur di sekitar Madinah zaman Nabi SAW. Pertama kita akan melihat dulu ya satu lokasi ya yang dikenal dengan namanya Al-Bustan guys. Al-Bustan itu adalah satu tempat yang dia itu terbuka ya, terbuka. Jadi tempat terbuka tanpa ada atapnya guys. Kalau hujan guys, yang jelas air tuh udah turun ke bawah sini. Makanya di sini di tengah-tengah tuh ada pembuangan airnya. Nah ini disebut dengan Al-Bustan ya, atau taman dalam bahasa Indonesia. Jadi dulu sebelum ada payung-payung kayak gini, dan bahkan waktu itu di sini masih tanah, maka di sini ada beberapa pohon-pohon yang membuat suasana seger ya di dalam Masjid Nabawi. Masjid yang begitu luas ya kan, maka atapnya ini diberi ruang terbuka untuk sirkulasi udara kayak gitu, sehingga di sini diantara lokasi yang tersubur guys. Dulunya di sini adalah tempat tumbuhnya pohon-pohon kurma guys. Jadi memang kota Madinah terkenal merupakan produsen kurma ya sejak zaman jahiliyah guys. Khususnya adalah di tempat di mana dulu baginda Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid ini, merupakan kebun kurma diantaranya guys ya. Ada beberapa kebun kurma dalam Sirah Nabawiyah disebutkan pernah Nabi Muhammad SAW berwudu ya, dan beliau suka berwudu diantaranya adalah di kebun kurma milik sahabat Tolhah bin Ubaidillah, kalau tidak salah Tolhah bin Ubaidillah. Dan Tolhah ini memiliki kebun kurma berada tepat di depan ya, waktu itu ya di depan ya, benar di depan Masjid Nabawi. Kenapa di depan? Karena waktu itu Masjid Nabawi awal-awalnya itu menghadap ke arah utara guys. Nah ini dia lokasinya di tempat yang berada di depan saya ini sekarang guys ya. Ini dulu ya, kita bayangkan ya, ini tiang-tiang Masjid Nabawi ini dulunya adalah pohon-pohon kurma guys ya, begitu banyaknya ya pohon-pohon kurma, dan lebih tepatnya adalah kebunnya Tolhah ya, Tolhah, kalau tidak salah Tolhah bin Ubaidillah. Jadi beliau Tolhah ini memiliki satu harta yang paling diantara harta-harta favorit beliau adalah kebun kurma beliau, sehingga suatu saat dalam sebuah hadis disebutkan Tolhah ya bermaksud untuk mewakafkan harta terbaiknya ya, karena ada dalam sebuah ayat Al-Quran ya, tidaklah intinya tidaklah beriman seseorang sampai dia menginfakkan apa yang paling dia cintai ya. Allah alam, pokoknya coba nanti saya cuplikan ayatnya karena saya lupa guys. Nah, mendengar itu terinspirasi ya, termotivasi dari ayat ini, kemudian Tolhah bin Ubaidillah bermaksud untuk mewakafkan harta terbaiknya. Waktu itu beliau merapat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi, saya punya harta nih.
saya serahkan, ini ada harta saya terbaik adalah kebun saya, maka saya wakafkan kebun saya. Seperti itu. Dalam sebuah perjuangan sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bi amwalikum wa anfusikum. Pertama tuh amwal dulu atau harta dulu, baru jiwa. Kayak itu guys, dalam berjuang ya. Nah, dulu sahabat Thalhah bin Ubaidillah memiliki sumur, yang kemudian sumur ini adalah sumur favorit Nabi Muhammad SAW untuk berwudu. Di sini dia tepatnya. Assalamualaikum. Hadis Nabi Irsa. Oh, ini nih. Nah, depan pintu 22 nih. Ini saya udah tanya sama pegawainya di sini, guys. Jadi dulu di sini ada sumurnya Thalhah bin Ubaidillah. Jadi sumurnya Thalhah ini hiasannya itu oh, masya Allah. Syukran. Jadi hiasan ininya itu bentuknya bunga, guys. Cuman ya kita nggak mungkin ngangkat ini gitu loh. Ngangkat karpet ini tuh nggak mungkin. Jadi ini, guys, terletak persis garis lurus dengan Masjid Nabawi. Lurus ya. Di sana makam baginda Nabi Muhammad SAW, lurus di sana, guys. Lurus, nggak belok-belok. Yang belok-belok, yang mau belok nih bapak ini mau belok. Jadi guys, lokasinya di sini, guys. Lokasinya di sini nih. Sumurnya Thalhah bin Ubaidillah. Ya, sumur ya di antara sumur terbaik. Jadi lokasi ini dulu merupakan kebun kurma, guys ya, kebun kurma. Depan sana Masjid Nabawi persis. Jadi di depan sana, guys, itu adalah Raudhah Asy-Syarifah, ya. Raudhah Asy-Syarifah ada di depan sana. Jadi waktu itu memang awal-awalnya terletaknya berada di depan Masjid Nabawi. Namun setelah 16 bulan Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kiblat yang awalnya menghadap ke utara, arah Masjidil Aqsa, kemudian ke arah selatan, ke arah Mekah atau Masjidil Haram, Ka'bah. Gitu, guys. Jadi ini ya, pintu 22 ini ada di musola laki-laki. Dan di sini ada air Zam-Zam, guys. Sekarang Zam-Zam bukan hanya ada di Mekah, tapi ada juga di Madinah. Masya Allah. Zam-Zam, Mekah Zam-Zam, Madinah Zam-Zam. Nah, syukron. Masya Allah, guys ya. Jadi bisa dibayangkan ini dulu merupakan pohon kurma kesayangan sahabat Thalhah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, selain sumurnya Thalhah, ada juga, guys, kita keluar sekarang ya. Jangan skip dulu videonya. Kita keluar sekarang, saya mau kenalkan juga beberapa lokasi sumur ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lokasi sumur menunjukkan ini merupakan komplek yang subur di tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita berjalan agak jauh ya, agak jauh. Ini bukan hanya yang sekarang ada di dalam masjid ya. Di dalam situ ada beberapa titik sumur. Nah, sekarang kita akan berjalan ke sana. Maka di sana sekarang pun diberi petunjuk ya oleh pihak perkotaan Madinah ya, kepengurusan ya. Ada dulu sumur yang bersejarah namanya Sumur Budhoah, namanya Sumur Budhoah ya. Nanti ada tulisannya di sana. Ini menjadi landmark ya, menjadi landmark di dalam Masjid Nabawi, guys ya. Jadi teman-teman nanti yang ke Madinah bisa hafal, bisa tahu, melihat itu bukan cuma pemandangan fisik seperti ini, tapi bisa terbayang dulunya di sini merupakan ada kebun kurmanya Thalhah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang saya tunjukkan ya sumur Budhoah itu di mana? Nah, di sana. Jadi sumurnya terletaknya ada di Hotel Movenpick sana, sekitar sana, Hotel Movenpick. Nanti kita ke sana insya Allah. Nah, petunjuknya sekarang ada di sana tuh. Di sana ada jam. Nah, maaf ah. Ada jam di sana, tulisannya Budhoah. Kita akan merapat ke sana. Check it out. Oke, guys, inilah dia ya. Tugu yang ada tulisannya Budhoah ya, Budhoah. Jadi ini lokasinya adalah ada di arah sebelah utara daripada Masjid Nabawi. Sana itu adalah Jabal Uhud ya. Di belakang saya adalah Masjid Nabawi, ya kan? Nah, sumur Budhoah ini tersebut dalam sebuah hadis yang akan saya sebutkan hadisnya, sahabat sekalian ya. Jadi ini merupakan hadis yang kemudian akan
menghasilkan ilmu fikih di tengah-tengah para ulama ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala qila ya Rasulullah ana tawaddau min bi'ri buda'ah wa huwa bi'ru yutrahu fiha al-hiyat wal humul kilab wan natan. Jadi ini merupakan ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya. Beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri buda'ah, ya, apakah engkau wudu dari sumur buda'ah? Sedangkan sumur itu adalah tempat untuk membuang ya al-hiyat. Al-hiyat adalah kain haid ya, mohon maaf ya, pembalut. Waluhumul kilab, dan juga daging anjing ya. Ya mungkin pernah ya suatu saat seperti itu sahabat menyaksikan seperti itu ya. Waluhumul kilab wan natan, dan juga kotoran itu maksudnya adalah bangkai gitu ya, yang bau seperti itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW menjawab ya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air sumur buda'ah itu adalah bersih ya, tidak dijiskan oleh sesuatu apapun ya. Di sini memperlihatkan ada air yang banyak yang ada di sumur buda'ah itu guys ya. Maka kemudian beberapa ulama madhab ya menjelaskan mengenai hukum air mutlak. Nah inilah, jadi momennya adalah dari sumur buda'ah ini guys. Nah, kalau lokasinya guys, lokasinya adalah dari beberapa hasil penelusuran saya, lokasinya berada di tempat yang kemudian dijadikan oleh Bani Sa'idah sebagai pemukiman mereka. Dan pemukiman Bani Sa'idah ini dikenal berada di sebelah barat daripada Masjid Nabawi. Dari sebelah barat ya, dari barat daya ya, baratnya ke selatan, kemudian barat ke utara ya, atau barat laut. Kita akan menuju ke sana guys. Ayo, bismillah. Check it out. Oke guys, sekarang saya sudah berada di lokasi sebelah barat Masjid Nabawi, atau yang lokasi dikenal dengan pemukiman Bani Sa'idah ya. Nih di depan saya bisa dibaca sahabat sekalian ya. Nah, inilah Bani Sa'idah. Jadi sampai sekarang pun sejarah ini masih ada. Dan sebelumnya saya akan mencari, mungkin ada di sini yang menunjukkan ya kalimat buda'ah itu, kalau ada ya. Tapi sepertinya nggak ada guys. Tadi saya sudah sedikit explore di sini, tidak ditemukan tulisan buda'ah. Yang ada adalah di ujung sana. Saya pernah ya di ujung sana. Itu adalah wilayah sebelah barat daya ya. Selatan barat daya. Karena selatan di sana guys, selatan sana, barat daya sana, barat situ. Kayak gitu. Gitu guys ya. Masya Allah tabarakallah. Disinilah lokasi sumur buda'ah ya, di mana dalam hadis yang tadi saya sebutkan ya, qila ya Rasulullah atatawaddau min bi'ril buda'ah, apakah engkau berwudu dari air buda'ah, dari air sumur buda'ah? Wa hiya bi'ru yutrahu fihil hiyat waluhumul kilab wan natan ya. Ternyata Rasulullah menjawab, meskipun di situ dibuang ada pembalut, mohon maaf, kemudian ada juga apa tadi, waluhumul kilab, daging anjing, kemudian kotoran ya, artinya bangkai gitu ya, yang bau. Tapi ternyata Rasulullah menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un ya, airnya suci, tidak dikotorkan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Inilah dia, ada tulisannya. Kita berada di kampungnya Bani Sa'idah ya. Bani Sa'idah ini adalah ada dari pokoknya sebelah barat daya, barat laut sana ya. Kebalik saya, mohon maaf. Nah, di mana ini merupakan pemukimannya suku Aus ya, suku Aus. Jadi ada kaum Khazraj dan Aus, ini dari Aus ya, suku Aus. Nah guys, sangat wajar sekali
sebuah pemukiman akan ramai saat di situ ada air. Nah, disinilah di antara pemukimannya suku pribumi Madinah, yaitu suku Bani Aus ya, kaum Bani Aus, suku Aus ya, Aus dan Khazraj, di mana di sini juga Sakifah Bani Sa'idah ini, disinilah tempat dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, tabarakallah, guys ya. Jadi inilah di sini lokasi di antara lokasi paling subur di kota Madinah, sehingga di sini kemudian ada pemukiman suku asli pribumi orang Madinah waktu itu, yaitu suku Aus. Nah guys, dari hadis tersebut ya, kemudian beberapa ulama madhab itu menjelaskan, ini kan kayaknya parah guys ya, yang dicuplikan di situ oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini ya. Di situ dibuang ada kain pembalut, ada daging anjing, ada juga kotoran gitu ya. Sekarang kita coba tarik lagi. Kita kadang menyaksikan ya, mungkin ada bangkai tikus atau bangkai apa ya, mungkin di kolam gitu ya. Memang bangkainya bau, tapi airnya ternyata tidak bau. Nah inilah, jadi guys, jadi ada beberapa kaidah diantaranya ya, kaidah hukum air mutlak itu akan najis apabila berubah warna dan baunya si air gitu ya, bukan baunya bangkai, tapi baunya si air kayak gitu guys. Kalau sampai airnya berubah maka tidak menyucikan. Misalnya air kopi, air susu itu sudah berubah rasa dan berubah bau, itu tidak mensucikan kayak itu guys. Nah kemudian di sini ulama seperti Imam Syafi'i menjelaskan ya, maka air dikatakan banyak itu berapa sih ukurannya? Kalau Imam Syafi'i menjelaskan ukurannya adalah 2 kulah. 2 kulah adalah setara dengan sekitar 270 liter. 1 liter sama dengan kurang lebih 1000 cm kubik, sehingga 270 liter sama dengan 270.000 cm kubik. Ukuran 270.000 cm kubik bisa kita analogikan dalam ukuran realistis, misal ya, panjang 60 ya, kemudian lebarnya 50, kedalaman 90 cm, maka ketemu 270.000 cm kubik. Jadi ukuran seperti inilah bak mandi gitu guys. Itu sudah cukup disebut sebagai air yang suci, air yang banyak gitu. Jadi ini kita mulai bisa dapat logikanya ya, logika fikih, logika sejarah di mana, dan Masya Allah, inilah guys ya, Sakifah Bani Sa'idah. Di sana kampungnya asli suku Aus ya, penduduk asli kota Mekah Al-Mukarramah. Ini sekarang Sakifah Bani Sa'idah yang sudah beberapa bulan ini ditutup karena ada pemugaran. Sekarang guys mulai tampak tuh ada banyak di situ pohon-pohon kurma, ada pohon kurma, dan pokoknya nanti insya Allah ini menarik banget. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang selalu setia nonton video Mas Anies, Allah mudah-mudahan bisa datang segera ke Madinah Al-Munawwarah insya Allah taala. Oke guys, untuk video saya kayak kali ini itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa yang belum dukung channel Mas Anies, kalian bisa klik subscribe, like, di share guys sebanyak-banyaknya ya, agar semakin banyak orang yang bisa mengetahui sejarah tentang kota Madinah Munawwarah ya. Ada sumur Budoah seperti apa, kemudian ada hukum-hukum apa ya, air mutlak ya, ada hukum air kalau sebanyak 2 kulah itu airnya banyak, tidak ternajiskan oleh suatu apapun. Jadi sangat wajar sekali kalau misal waktu itu ukuran daripada sumur Budoah ini kalau seperti bak mandi ya pasti lebih besar, sangat logika sekali seperti itu. Itulah kemudahan dalam agama Islam. Masya Allah. Itu saja lah, udah terlalu malam nih guys ya. Jangan lupa subscribe yang belum ya, dan silahkan bisa di share. Saya doakan ya sahabat selalu yang menonton video Mas Anies, Allah mudahkan bisa datang ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa mampir ke akun media sosial Mas Anies lainnya. follow. Jazakallah khair ya, semoga berkah. Dan dari kota Madinah Al-Munawwarah, Mas Anies pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.